Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas PAI 6E yang beranggotakan Yolawati, Febri, Sofi, dan Siti Leilati Sofia akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan video pembahasan tentang mengembangkan kemitraan madrasah dan masyarakat. Selamat menyaksikan. Pengertian kemitraan madrasah dengan masyarakat. Apa itu kemitraan, apa itu sekolah, dan apa itu masyarakat? Nah, kemitraan itu dapat diartikan sebagai suatu hubungan untuk menjalankan kerjasama. Adapun madrasah atau sekolah, madrasah itu suatu lembaga pendidikan yang secara formasi dan potensial memiliki peranan penting dan strategis bagi pembinaan generasi muda, khususnya bagi peserta didik dan siswa pada jenjang pendidikan dasar. Adapun masyarakat itu artinya sekumpulan manusia yang hidup dalam satu tempat. Dapat disimpulkan, kemitraan antara madrasah dengan masyarakat itu merupakan suatu hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam upaya pengembangan sekolah. Selanjutnya yaitu landasan dalam kemitraan madrasah dan masyarakat. Sesuai dengan landasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, mitra sekolah merupakan warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah pusat di daerah ini menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi juga masyarakat. Penjelasan itu tertuang dalam bab 4 hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah terdapat dalam 4 pasal, yaitu pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 9, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya itu ada ketujuan dari kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Nah, di sini itu ada ditinjau dari dua dimensi. Yang pertama dari kepentingan sekolah dan yang kedua itu dari kebutuhan masyarakat. Nah, dari dimensi kepentingan sekolah itu salah satunya memelihara kelangsungan hidup sekolah, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, selain itu juga ada memperlancar kegiatan belajar mengajar, karena dapat memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah. Nah, jadi masyarakat dapat memberi seperti sumbangan ataupun kan telah dibayar dari pajak. Jadi itu juga termasuk sebagai kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Itu dapat membantu dalam biaya untuk keberlangsungan pendidikan. Nah, adapun untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bukan hanya sekolah saja yang akan maju nantinya, karena dalam sekolah itu juga mendidik penerus-penerus bangsa, generasi-generasi bangsa yang nantinya akan memajukan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi kemitraan sekolah. Nah, fungsi kemitraan sekolah yang pertama meliputi sumber. Sumber ini adalah sebagai acuan bagi masyarakat kepada sekolah. Yang kedua yaitu sebagai pelaksana. Nah, sekolah ini adalah sebagai sarana dan pelaksana. Ketika masyarakat membutuhkan pendidikan, maka yang melaksanakan pendidikan ini adalah sekolah. Yang ketiga adalah hasil dari pendidikan sekolah ini ya dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat dari mengembangkan kemitraan antara madrasah dan sekolah. Yang pertama, saling pengertian antara sekolah, orang tua siswa, dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat termasuk dunia kerja. Yang kedua, saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena masing-masing mengetahui manfaat, arti, dan peran penting masing-masing. Yang ketiga, kerjasama yang erat antara sekolah dan berbagai pihak yang ada di masyarakat, serta tumbuhnya rasa tanggung jawab masyarakat atas suksesnya pendidikan di sekolah. Ini 4 strategi dalam rangka melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kemitraan sekolah. Yang pertama, meminta partisipasi orang tua dalam bentuk yang sederhana, seperti sumbangan barang ataupun tenaga. Lalu selanjutnya, membuat jurnal resiprokal antara sekolah dan orang tua.
Jurnal itu bukan hanya dalam bentuk tertulis seperti biasanya, namun juga dalam bentuk gambar yang disesuaikan dengan dunia anak. Adapun yang ketiga yaitu menyelenggarakan program pendampingan oleh orang tua. Dan yang terakhir itu program pelibatan masyarakat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dalam pengembangan kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama, pembentukan tim kerja. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan satuan pendidikan untuk pengembangan kerjasama dan kemitraan. Yang ketiga, menyusun naskah kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan yang meliputi program, mekanisme, prosedur, dan bentuk kerjasama dan kemitraan. Yang keempat, melakukan review, revisi, dan finalisasi naskah kerjasama dan kemitraan. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dan kemitraan. Yang keenam, melakukan evaluasi program. Yaitu faktor penghambat dan pendukung. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat. Pengetahuan tentang kebijakan dan prosedur program ke masyarakat sangatlah penting untuk terciptanya partisipasi masyarakat yang sehat. Yang kedua, kurangnya aspiratif pemimpin sekolah dalam mewakili pandangan masyarakat. Dalam konteks pimpinan sekolah yang seyogianya juga mewakili pendapat masyarakat, hambatan dapat berasal dari sikap para pemimpin sekolah itu yang memiliki pandangan pribadi terhadap hal-hal seperti diskriminatif, paternalistik, bisa gender, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya keuangan. Ada masalah dan solusi. Masalah dan solusi kemitraan antara sekolah dengan masyarakat. Nah, salah satunya dalam masalah ini adalah bahwa masyarakat kurang mendukung penuh terhadap kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Salah satunya adalah terhadap sanksi yang diberikan sekolah untuk anak yang mengenai masalah. Misalkan ketika si anak atau si siswa ini mempunyai masalah, justru dari masyarakat atau dari orang tua itu sendiri malah menyalahkan sekolah daripada menyalahkan anak itu sendiri atau siswa itu sendiri. Nah, disinilah salah satunya bahwa masyarakat kurang mendukung penuh terhadap kegiatan yang ada di sekolah gitu, karena memang masyarakat masih mempunyai budaya yang melekat pada masyarakat itu sendiri, atau memang karena kurang memahami canggihnya modern sehingga masyarakat kaget akan perkembangan zaman, entah itu yang lain. Nah, solusi yang mesti kita rangkum dalam masalah ini adalah bahwa kita mesti mengadakan sebuah edukasi atau pendekatan kepada masyarakat itu sendiri, bahwa sekolah ini sebagai wadah yang penting, bahwa sekolah ini sebagai wadah yang resmi dari negara, bahwa ketika anak mempunyai masalah, bahwa ketika ada salah satu anak mereka di sekolah mempunyai masalah, ya mereka harus mendukung penuh terhadap sekolah, bahwasanya anak kamu ini memang salah gitu, bahwa sudah salah tapi masih dibela gitu. Itu kan memang hal yang menjadi masalah saat ini di kalangan masyarakat dan sekolah. Nah, dari sinilah kemitraan antara masyarakat dengan sekolah itu memang tidak terjalin satu sama lain, karena memang tidak kurang mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, masalah dan solusi dalam mengembangkan kemitraan antara masyarakat dengan madrasah. Sekolah dianggap sebagai miniatur masyarakat karena di sana hadir orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai berbeda dari latar belakang keluarga, sosial, ekonomi, budaya, dan agama, hingga perbedaan pemikiran dan kepribadian. Masalah yang ada di dalam keluarga dan masyarakat biasanya dijumpai juga di lingkungan sekolah. Maka pendidikan di sekolah kerap menjadi barometer dalam melihat masa depan bangsa. Jika kualitas pendidikan dan pengajarannya baik, maka masa depan negeri ini juga akan baik. Problematika atau masalah madrasah yang dihadapi di madrasah, serta bagaimana cara solusi atau cara mengatasi kendala tersebut. Nah, adapun kendala atau problematika madrasah itu yang dihadapi adalah madrasah telah kehilangan akar sejarahnya. Artinya keberadaan madrasah itu
lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia. Nah, terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah itu diidentikan dengan sekolah. Karena kenapa? Karena madrasah itu memiliki muatan secara kurikulum. Kurikulumnya itu secara mengglobal, muatan kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Jadi madrasah itu kurikulumnya sama dengan kayak sekolah umum. Terus kemudian apa sih solusi dari problematika madrasah tersebut atau cara mengatasinya? Nah, solusi dari problematika madrasah yaitu kebijakan yang diambil dalam menentukan nasib madrasah tidak merugikan ciri khas agama Islam baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terus tidak ada lagi diskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum. Artinya sekolah umum dan sekolah madrasah itu tidak ada perbedaan. Kemudian perlunya perhatian pemerintah daerah yang cukup. Artinya untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah itu harus memperhatikan suatu madrasah atau sekolah tersebut. Jika desain sentralisasi pembinaan madrasah untuk saat ini dianggap masih efektif, nah untuk itu mencapai dan menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan Islam dan komite sekolah di samping meningkatkan akuntabilitas lembaganya. Nah, madrasah adalah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dapat untuk mendapatkan sentuhan pikiran dan tenaga kita semua. Nah, peningkatan mutu tidak akan terrealisir tanpa andil semua pihak. Nah, untuk itu kita demi meningkatkan mutunya, maka madrasah perlu dibantu, dibela, dan diperjuangkan oleh masyarakat. Artinya madrasah dengan masyarakat itu harus saling berkaitan karena kita saat untuk membutuhkan satu sama lain. Madrasah membutuhkan sekolah dan sekolah umum maupun madrasah itu membutuhkan masyarakat setempat juga. Sering saya jumpai ketika adanya kemitraan antara sekolah dan masyarakat adalah terkadang dalam kegiatan ataupun kumpulan rapat-rapat seperti itu minim sekali masyarakat yang datang jika dilaksanakannya di sekolah. Karena apa? Karena kadang banyak yang bentrok ataupun memiliki kegiatan lain seperti bekerja gitu. Nah, solusinya yaitu kita bisa melaksanakan kemitraan tersebut atau rapat-rapat kumpulan-kumpulan antara masyarakat dengan pihak sekolah itu diadakan di rumah warga pada saat hari libur, bukan jam kerja. Jadi kadang yang rapat hanya beberapa orang saja ataupun hanya ibu-ibu yang emang benar-benar ibu rumah tangga gitu. Jadi orang-orang yang kerja itu nggak bisa untuk mengikuti rapat tersebut karena mereka kerja gitu. Jadi solusinya yaitu kegiatan ataupun rapat-rapat itu diadakan ketika hari. Menangani masalah tersebut juga perlu adanya komunikasi. Jadi dalam kemitraan itu komunikasi memiliki peran penting. Nah, di sini komunikasi adalah tindakan yang sehari-hari kita lakukan dalam konteks sederhana. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari individu satu ke individu lain yang nanti akan tersebar luas. Nah, dua macam komunikasi itu ditinjau dari sasaran, yakni komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Nah, kalau komunikasi internal itu dalam satu ruang lingkup saja, tapi kalau misalnya eksternal itu menyeluruh sampai ke orang-orang lain juga mengetahuinya. Jadi pesan tersebut nanti akan tersebar luas.